Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang cukup jadul. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson dan Pierce Brosnan, menceritakan seorang koboi veteran perang yang diburu oleh penjahat paling berbahaya. Dia harus bertahan hidup di tengah hutan untuk bisa menghindari para pemburu. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dimulai pada tahun 1868, 3 tahun setelah Perang Saudara berakhir. Suatu hari di Pegunungan Ruby, ada seorang mantan kapten yaitu Gideon. Dia terlihat sedang meniru untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan, sembari makan marmut bakar untuk mengisi perutnya yang sudah lama tidak terisi. Betapa paniknya dia saat seorang menembaknya yang entah dari mana. Dalam keadaan terluka, Gideon langsung menuruni bukit mencari tempat yang lebih aman. Kemudian kita diperlihatkan seorang mantan kolonel bernama Carper. Dia bersama 4 orang yang khusus ia sewa selama 1 bulan untuk memburu Gideon. Carper menyewa mereka dengan bayaran $1 per hari. Di sisi lain, Gideon sendiri terus menghindar sejauh mungkin mencari tempat yang lebih aman. Hingga akhirnya dia tiba di tepi sungai. Menyadari di sekelilingnya hanyalah tebing yang curam yang mau tidak mau dia harus menyeberangi sungai itu. Dia melihat di sana ada sebuah pohon tumbang yang melintang ke sungai. Gideon mencoba menyeberang dengan melewati batang pohon itu. Namun sayang kondisi batang itu berlumut dan basah. Ditambah 1 tangan yang terluka membuat Gideon tak mampu berpegangan dengan kuat. Hingga akhirnya ia jatuh ke sungai dan hanyut. Gideon akhirnya selamat setelah melepaskan mantel yang hampir membuatnya tenggelam. Dengan tubuh yang hampir membeku, Gideon kembali terus berlari, mencari tempat yang lebih aman dari kejaran Carper. Beberapa waktu kemudian, Carper dan yang lainnya tiba di tepi sungai. Melihat jejak Gideon yang berakhir di tepi sungai, Hayes pun yakin bahwa Gideon terjatuh ke dalam air terjun dan tidak mungkin bisa selamat. Namun menurut Carper, jika memang Gideon sudah mati, maka dia ingin mayatnya ditemukan. Dia tidak akan membayar mereka sebelum mereka menemukan mayat Gideon. Sementara itu, Gideon sendiri terlihat mengumpulkan ranting kayu. Dia berusaha membuat perapian untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan. Gideon ini adalah mantan prajurit yang sering dilatih bertahan hidup di alam liar. Dengan tubuh yang menggigil, Gideon harus berusaha menyalakan api dengan menggunakan bubuk mesiu dari peluru miliknya, hingga akhirnya berhasil menyalakan api. Setelah tubuhnya mulai menghangat, kini Gideon harus mengobati tangannya yang terluka. Dia harus terlebih dahulu mengeluarkan peluru dari lukanya. Saking sakitnya yang dia rasakan hingga membuat Gideon jatuh pingsan. Di sisi lain, perapian yang dibuat Gideon rupanya tercium oleh Carper dan yang lainnya. Mereka langsung menyusurinya dan kembali berburu. Gideon menyadari kalau Carper pasti sudah menyadari perapian yang dia buat. Gideon akhirnya membuat jejak kaki palsu untuk mengecoh mereka dan menghapus jejak yang benar-benar dilaluinya. Saat tiba di perapian, rupanya Carper menyadari bahwa Gideon mencoba mengecoh mereka dengan jejak palsu. Akhirnya dia memutuskan untuk berpencar karena meyakini Gideon masih terluka. Mereka pun menemukan bercak darah Gideon yang sengaja ditutupi oleh salju. Mereka kemudian satu persatu menyusuri jejak palsu yang ditinggalkan Gideon. Hingga salah satu dari mereka yaitu Popeye menyusuri jejak yang benar-benar menuju ke arah Gideon. Tanpa ia sadari, Gideon bersembunyi di atas pohon bersiap menjatuhkan pisau miliknya. Carper yang menyadari jejak yang mereka telusuri adalah jejak palsu, seketika memanggil teman-temannya untuk berkumpul. Menyadari Popeye tidak muncul, mereka langsung menyusuri jejak yang dilalui oleh Popeye. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya menemukan Popeye dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Mereka akhirnya melakukan pengejaran menggunakan kuda. Mereka yakin Gideon masih dekat. Gideon terus menyusuri gunung hingga ke dataran yang lebih rendah. Di sana dia menemukan sebuah rumah yang ternyata si pemilik rumah memiliki seekor kuda. Tanpa berpikir panjang, Gideon langsung berusaha mencuri kuda itu. Namun saat mengambil pelana kuda, ia harus terhenti karena seseorang menodongkan senjata kepadanya. Ternyata hanyalah seorang gadis bernama Lotte. Melihat kondisi Gideon, Lotte langsung memanggil adiknya untuk membantu Gideon berjalan masuk ke dalam rumah dan merawatnya.
Di sisi lain, Carper mulai kebingungan karena kehilangan jejak Gideon yang sudah tertutupi oleh salju. Dia akhirnya memutuskan untuk menyusuri bukit, walau sempat ditentang oleh yang lain karena akan membutuhkan waktu sekitar 16 hari. Tetapi karena Carper yang menyewa, mereka pun akhirnya menurut. Singkat cerita, ayahnya Lotte akhirnya pulang melihat kondisi Gideon yang terluka tembak. Ia pun bisa mengetahui bahwa ada yang sedang mengejar Gideon. Gideon kembali menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mencuri kudanya. Dia akan membayar dengan uang yang ia miliki. Setelah merasa pulih, Gideon diam-diam akhirnya meninggalkan rumah itu. Besok harinya Carper tiba di rumah itu. Dia yakin bahwa Gideon datang ke sana. Si bapak mencoba berbohong bahwa Gideon adalah pencuri yang mencuri kudanya. Namun dia tidak bisa mengelak setelah mereka menemukan uang yang dipakai Gideon untuk membeli kudanya. Karena di bawah ancaman mereka tak bisa berbuat apa-apa dan menceritakan semuanya. Dirasa mereka sudah jujur, Carper pun melanjutkan pengejaran terhadap Gideon. Melihat kedatangan mereka kali ini, Gideon tak melarikan diri, melainkan sengaja menyalakan api agar memancing mereka datang menuju ke arahnya. Saat mereka tiba, Gideon hanya mengintainya dan tak melakukan apa-apa. Hingga malam pun Gideon masih tetap mengintai. Tanpa ia sadari, rencananya diketahui Carper yang ternyata sudah ada di belakang menodongkan senjata. Saat Carper mencoba memanggil teman-temannya, Gideon memanfaatkannya untuk melarikan diri. Di keesokan harinya, Gideon kembali melarikan diri ke gunung bersalju. Kemudian dia membawa jebakan beruang yang ia temukan pada bangkai seekor beruang yang mati. Karena jebakan itu, Carper pun terus menyusuri jejak-jejak di atas salju. Hingga tiba-tiba ternyata Gideon menggunakan jebakan beruang itu untuk membuat ranjau yang cukup mematikan. Dia berhasil mengenai salah satu dari mereka. Melihat anak muda yang malang itu sekarat, Carper langsung menembak mati untuk mengakhiri penderitaannya. Hayes kemudian mengajak Carper untuk bernegosiasi kembali, mengingat ternyata orang yang mereka kejar adalah orang yang cukup berbahaya. Saat ini hari ke-18 dari 30 hari yang mereka sepakati. Mereka sudah kehilangan 2 orang anggota mereka. Hayes menginginkan untuk berhenti melakukan pengejaran. Carper mempersilahkan mereka untuk berhenti kapanpun, tetapi tanpa menggunakan kuda, karena kuda-kuda yang mereka tunggangi adalah kuda milik Carper. Mendengar itu, mau tidak mau mereka akhirnya sepakat melanjutkan pengajaran. Namun dengan syarat meminta jatah pembayaran kedua teman mereka yang mati. Sementara Gideon sendiri terus berjalan ke dataran yang lebih rendah yang tidak bersalju. Kemudian dia bertemu dengan 3 orang yang berkuda. Mereka ternyata adalah 3 orang pemuda yang baru saja selesai merampok bank. Terlihat dari kantong uang yang mereka bawa. Salah satu dari mereka menawarkan whisky pada Gideon, tapi Gideon menolak karena yang dia butuhkan saat ini adalah makanan. Namun karena mereka tak memberikannya, Gideon kembali melanjutkan perjalanan. Di situ Gideon menyadari bahwa mereka adalah perampok bank. Salah satu dari mereka yaitu Horace menahan Gideon agar tidak melaporkan mereka, karena jika mereka tertangkap mereka akan digantung. Tetapi Gideon menjelaskan bahwa dia tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah bersembunyi seperti mereka. Saat Gideon pergi, salah satu dari mereka rupanya mengenalinya. Ternyata dia adalah salah satu anak buah Jenderal McClellan saat perang saudara. Saat Gideon kehilangan kedua anaknya, di hari itu dia berhasil membunuh lebih dari 100 orang tentara musuh. Mendengar itu, Horace malah tertawa dan ingin menguji kemampuan Gideon. Dia beralasan ingin mencegahnya agar Gideon tidak melaporkan mereka ke pihak yang berwajib. Gideon pun kaget setelah mendengar pemuda itu mengejar dan mengancamnya. Berkali-kali Gideon menyuruh untuk membiarkannya pergi, tetapi dengan pedenya si Horace malah menodongkan senjata kepada Gideon. Hingga tiba-tiba Gideon memang bukanlah orang sembarangan. Tanpa melihat, dia bisa melumpuhkan si Horace dengan pisau keramat miliknya. Beberapa waktu kemudian Carper akhirnya muncul. Dengan kemampuannya Tuan Parson, dia mengetahui ada jejak 3 ekor kuda, dengan satu kuda mengarah ke arah yang berbeda. Kemudian mereka menyusuri jejak kuda yang mengarah ke mayat si Horace. Saat Parson menggeledah tubuh Horace, ia menemukan sebuah sayembara. Ternyata si Horace dan kedua temannya adalah buronan dengan imbalan $250. Melihat itu, Tuan Parson memutuskan untuk berhenti mengejar Gideon, yang hanya mendapatkan $30 selama 1 bulan.
Dia lebih memilih membawa mayat si Horas dengan imbalan $250. Mendengar itu, Carper pun tak bisa berbuat apa-apa dan mengizinkan Parson pergi. Merasa kuda yang dipakai Tuan Parson adalah miliknya, tiba-tiba Carper berubah pikiran. Dia langsung berbalik dan menembak mati kuda yang dipakai Tuan Parson. Seketika membuat Parson pelangap-longo, karena tidak mungkin dia berjalan kaki ke kota membawa mayat si Horas. Sementara itu, Gideon sendiri sampai di sebuah proyek pengerjaan rel kereta api. Dia berharap bisa mendapatkan makanan. Gideon menuju ke sana memarkir kudanya. Tanpa ia sadari, keberadaan kudanya diketahui Pak Mandor, yang ternyata dia mengenali kuda itu. Sementara Gideon sendiri langsung berbaur mencari makanan. Namun saat akan pergi, dia langsung dicegat oleh Pak Mandor. Ternyata kuda yang dipakai si Horas adalah kuda curian milik teman Pak Mandor. Dia mengira Gideon adalah salah satu perampok bank dan langsung menahannya. Tak lama kemudian Carper muncul dan langsung menemui Pak Mandor. Carper menanyakan Gideon pada Pak Mandor, tetapi dia tak memberinya informasi apa-apa kepada Carper. Mendengar itu, Carper pun akhirnya berpura-pura mencari air, padahal bertujuan menelusuri setiap tenda untuk mencari Gideon. Gideon sendiri ternyata ditahan di sebuah tenda dengan tangan terikat. Tetapi tidak sulit baginya untuk kabur setelah berhasil memancing si penjaga dan menghajarnya. Setelah bebas, tak menunggu lama, Gideon langsung mengambil kuda dan kabur. Mengetahui Gideon kabur, Pak Mandor langsung melakukan pencarian termaksud mencari Carper. Hingga akhirnya Pak Mandor berhasil menemukan Carper. Tetapi mau tidak mau dia harus melepaskan Carper setelah Carper berhasil menodong salah satu temannya. Singkat cerita, Carper akhirnya menghentikan pengajaran di sebuah pemukiman misionaris untuk beristirahat dan membeli makanan. Di sisi lain, Gideon sendiri akhirnya tiba di sebuah lembah yang sangat luas. Dengan kondisi lapar dan lemas, dia pun memutuskan untuk beristirahat. Saat malam hari, Carper mendapatkan sambutan yang baik. Mereka pun diajak menari dengan musik yang khas. Di keesokan harinya, pengejaran mereka lanjutkan. Namun sempat terjadi percecokan hingga saling todongkan senjata. Akhirnya mereka menyadari ternyata senjata mereka telah dilucuti oleh para misionaris. Tidak ada satupun peluru pada senjata mereka. Namun ternyata Carper masih punya satu peluru lagi yang akan ia gunakan khusus untuk Gideon. Gideon sendiri ternyata keadaannya semakin lemah hingga tiba-tiba dia jatuh. Ternyata kudanya pun sudah tidak mampu lagi berjalan. Melihat itu tak menunggu lama, dia langsung menyembelih kuda itu untuk mengakhiri penderitaannya. Tak lama kemudian Carper dan Hayat muncul. Mereka keheranan melihat kondisi kuda Gideon yang mengenaskan dengan organ dalamnya yang berserakan. Tiba-tiba saja dia muncul dari balik kuda. Ternyata dia bersembunyi di bawah kuda dan langsung menyandra Hayat. Tetapi Carper tidak mau ambil pusing. Dia langsung menembak Hayat. Gideon mau tidak mau harus angkat tangan. Diperlihatkan 3 tahun yang lalu menjelang perang saudara berakhir, di mana Carper lebih memilih hidup normal bersama keluarganya. Saat Carper sedang di kebun bersama anaknya, tiba-tiba datang pasukan yang dipimpin oleh Gideon. Istrinya mengatakan bahwa Carper tidak ada di rumah. Gideon memerintahkan letnan untuk menggeledah rumahnya. Saat para prajurit menggeledah rumahnya, mereka tidak menemukan keberadaan Carper. Tanpa mereka sadari, di kamar ada anak Carper yang masih bayi. Penggeledahan mereka tak membuahkan hasil. Gideon kembali menginterogasi istrinya dan menyuruh prajuritnya untuk membakar gudang. Hingga beberapa saat kemudian Carper muncul dan menjelaskan bahwa perang sudah berakhir. Dia pun telah membebas tugaskan seluruh pasukannya. Tak lama kemudian api yang membakar gudang ternyata ikut membakar rumah. Tanpa Gideon sadari, anak Carper yang masih bayi masih di dalam. Seketika istri Carper langsung menuju ke dalam rumah yang sedang terbakar. Ia berusaha menyelamatkan bayinya yang masih ada di dalam. Disusul anak Carper yang lain ikut masuk ke dalam rumah itu. Selama 3 tahun Carper memburu Gideon untuk membalas dendam. Di luar dugaan, Gideon melawan dan berhasil membuat Carper tak berdaya. Gideon menyuruhnya untuk kembali ke kota terdekat jika ingin baik-baik saja. Jika terus mengejarnya, maka kesengsaraanlah yang akan ia dapatkan. Dia akhirnya meninggalkan Carper tanpa kuda. Kemudian Gideon akhirnya menemukan sebuah kubangan air. Dia berhenti di sana untuk minum. Tetapi tiba-tiba muncul seseorang yang sepertinya penunggu kubangan itu. Dia meminta bayaran atas air yang diambil oleh Gideon. Hingga akhirnya ia memberikan salah satu kuda yang ia bawa kepadanya.
Setelah itu Gideon kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu sudah kalah dan sudah diperingatkan. Di luar dugaan ternyata Carper terus mengejar Gideon. Karena kehausan ia pun berhenti di kubangan yang dilewati oleh Gideon. Si penunggu pun muncul lagi. Namun kali ini dia tidak meminta bayaran seperti yang dilakukan kepada Gideon. Dia justru memberikan kuda dan air secara cuma-cuma. Walau begitu Carper tetap membayarnya dengan memberikan seluruh uang yang ia miliki. Sementara itu terlihat bukan hanya Gideon yang semakin lemah, kudanya juga semakin melambat. Saat sedang berhenti sejenak, entah dari mana tiba-tiba muncul seorang wanita. Wanita itu menawarkan sebotol minuman kepadanya. Gideon mengaku bahwa dia tidak punya uang sama sekali untuk membayar minuman itu. Tetapi wanita itu menawarkan sebuah peluru. Walaupun ragu, Carper mengejarnya kembali. Namun Gideon akhirnya mengambil peluru itu untuk jaga-jaga. Dia menukarkannya dengan kuda yang ia miliki. Tak jauh berbeda dengan Carper yang semakin lemah, yang tanpa ia sadari ia jatuh dari kudanya. Saat sadar ia pun dihampiri wanita yang sama. Namun kali ini Carper ditawari sebuah pistol yang bisa ditukarkan dengan air yang ia miliki. Dia tak punya pistol dan Gideon yang terlihat semakin dekat. Tanpa berpikir lama dia langsung mengambil pistol dan memberikan air yang ia miliki. Carper langsung mengejar Gideon yang semakin dekat. Saat menyadari Carper yang semakin dekat, Gideon memutuskan untuk berhenti. Namun lagi-lagi Carper harus kalah karena kali ini dia pun kalah cepat dengan Gideon. Carper memintanya untuk segera menembaknya dan menyelesaikan semuanya. Tapi ternyata Gideon memberikan pistol kepada Carper. Dia berbalik menjulurkan untuk menembaknya. Tetapi saat Carper akan menembak, tiba-tiba ia teringat istri dan meletakkan senjatanya. Gideon pun meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Karena dia pun terus dihantui rasa bersalah karena kelalaian yang dilakukan oleh anak buahnya. Melihat Carper yang tidak lagi dendam, Gideon kemudian membantu Carper yang terluka tembak. Dia memberikannya air dan membantunya berdiri. Mereka pun mengambil jalan masing-masing. Film pun tamat. Nah, gimana alur cerita filmnya? Dari film ini kita bisa mendapat banyak pelajaran. Balas dendam hanya akan mendatangkan petaka. Jangan pernah menganggap remeh orang lain. Kemudian jangan serakah seperti para koruptor. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.